Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Stobudi, host Anda di acara VOIB Stock, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, hari ini kita bicara mengenai transportasi dan logistik. Seperti kita ketahui bersama, setelah kita mengalami COVID-19, industri transportasi dan logistik mengalami bounce back kembali lagi, dan sekarang kita melihat bahwa industri transportasi memiliki peluang dan potensi. Hari ini bersama kita telah hadir narasumber untuk membahas mengenai tantangan dan peluang industri transportasi dan logistik. Bersama kita hadir Wakil Ketua Umum Bidang Pelatihan dan Sertifikasi dari Aptrindo. Kita sambut dengan meriah Bang Jo Samsi. Wah, selamat datang Bang Jo. Tepuk tangan dulu ya. Selamat siang Bang Wahyu. Terima kasih Bang Jo udah hadir ke sini menyapa para pendengar sekalian ya. Terima kasih juga, sama-sama. Jadi hari ini kita akan diskusi banyak mengenai industri transportasi dan logistik ya Bang Jo. Ya, siap. Kita tadi sempat sampaikan bahwa after COVID ini nampaknya potensinya sudah mulai melonjak lagi. Apalagi dengan adanya digital industry ya, digital commerce gitu sudah mulai banyak, maka transportasi ini jadi makin penting gitu ya. Nah, dalam pandangan Bang Jo seperti apa Bang? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat secara mendasar, industri logistik itu sebetulnya menjadi penghubung dari semuanya. Jadi dia yang paling utama. Jadi logistik itu dalam situasi damai, situasi perang, situasi darurat seperti COVID kemarin, kalau logistik macet, maka semua akan menderita. Inflasi naik, barang tidak terdistribusi, kan gitu. Nah, kemarin COVID memang kita di industri trucking itu sampai 60-70% lost business karena impor, ekspor nggak ada. Sehingga memang sulit sekali. Tetapi dengan sekarang sudah masuk masa endemik, sesudah pandemik selesai, after pandemic, ini kan memang kita bagaimana bisa mendistribusikan alat pemuas kebutuhan itu yang harus kita siasati, apalagi di era Industrial Revolution 4.0 sekarang. Banyak digitalisasi mulai dari first mile, middle mile sampai last mile itu bisa dipermudah dengan adanya digitalisasi. Kita tahu sampai dengan 400 km itu yang paling efektif efisien. Ingat kalau logistik kita harus selalu memenuhi dua parameter, efektif efisien. Itu truk yang paling efektif efisien. Karena handlingnya paling sedikit. Di point of loading satu kali, point of discharge satu kali. Jadi resiko kehilangan, resiko kerusakan barang itu kecil. Tapi sesudah itu tentu kalau antar pulau ada yang namanya shipping, ada angkutan penyeberangan, kemudian angkutan laut, perairan dan lain-lain. Tapi juga railway juga itu sangat membantu. Nah, kembali ke pertanyaannya sekarang, kalau dibilang makin penting, ya memang sangat penting, Bang Wahyu. Tidak ada situasi dimanapun transportasi logistik itu boleh berhenti, kan gitu. Itu yang harus kita ingat. Tetapi memang sekarang kita tidak hanya bekerja keras saja, tapi harus bekerja cerdas, memanfaatkan digitalisasi supaya kita bisa meningkatkan efektif efisiensi. Kan kita tahu logistik cost Indonesia itu paling tinggi paling tidak di ASEAN, sekitar 23%. Artinya kalau kita beli satu botol barang air minum AMDK, hampir seperempat kita keluarkan untuk transport aja, logistik cost. Nah, ini yang menjadi tantangan. Bagaimana caranya? Ya tentu nggak bisa dengan pelaku usaha saja, harus didukung dengan stakeholder yang lain, termasuk pemerintah sebagai regulator, ada pihak lembaga Gakum dan lembaga institusi pendidikan juga penting. Ya, bagaimana meningkatkan kompetensi gitu Bang Wahyu. Ya, jadi kalau misalkan kita ibaratkan tubuh ya Bang ya, kalau dan industri ini jadi seperti tubuh gitu ya, maka yang namanya urat nadi ini kan mengantarkan darah-darah gitu ya. Nah, darah itu transportasi itu kalau dia berhentilah semua tubuh kita ini ya. Jadi harus lancar. Nutrisi, oksigen kan didistribusi oleh darah. Betul. Nah, itu logistik. Nah, kalau di dalam darah itu kan suka ada kolesterol yang menyumbat, yang menghambat gitu ya Bang. Nah, dalam industri transportasi ya, khususnya kalau di Bang Jo kan trucking ya. Itu menurut pandangan Bang Jo sekarang itu seberapa lancar Bang? Atau ada hambatan-hambatan apa yang biasanya di dalam industri itu?
Ya, mohon maaf ini terus terang aja mungkin kalau kita bicara ini dalam konteks membahas dari sisi akademis ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya nanti saya menyebutkan sedikit-sedikit menyerempet masalah di lapangan, ya semoga nggak ada pihak yang tersinggung. Tapi kan gini, di lapangan itu kan semua pelaku logistik darat atau trucking kan bersinggungan dengan banyak pihak, banyak orang dari ya katakanlah dari masyarakat, dari mungkin dinas, dari kementerian dan lain sebagainya. Nah, di lapangan sendiri ya kita tahu ini banyak hambatan terkait pada regulasi-regulasi, kemudian juga adanya pembatasan-pembatasan. Kadang-kadang di beberapa daerah ada pembatasan truk masuk dalam kota hanya boleh tengah malam sampai subuh. Padahal kan kita tahu logistik itu nggak boleh berhenti, Bang. Nah, itu udah pasti. Logistik itu nggak boleh berhenti. Kalau kita lihat kapal itu bekerja 365 hari setahun. Gitu. Jadi kalau lebaran itu cuma setengah hari. Nggak sampai 6 jam operation di pelabuhan itu stop karena orang sholat Id dulu. Habis itu lanjut. Karena nggak boleh numpuk. Nah, begitu juga distribusi keluar in dan out. Jadi memang harusnya ya kita sangat membutuhkan kehadiran pemerintah supaya masalah-masalah ada di lapangan itu bisa diselesaikan atau dihilangkan. Termasuk ada di situ kriminalitas, pungli dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lihat dalam distribusi angkutan barang ini kan, kalau kita lihat angka kecelakaan, 61% penyebabnya adalah faktor manusia, pengemudinya. Kemudian 30% itu adalah sarpras, sarana prasarana. 9% itu sarana prasarana kendaraan. Nah, jadi ini kita perlu tingkatkan kompetensinya supaya bagaimana dia bekerja secara profesional, baik dalam hal menyiapkan kendaraan dan lain sebagainya untuk siap bekerja itu bisa menjadi lebih baik, lebih maju. Karena kan dia jangan sampai begitu masuk ke jalan angkutan barang itu malah menyebabkan laka lantas di jalan. Sehingga ada masalah baru, distribusinya nyangkut. Itu satu. Kemudian tantangan yang lainnya seperti saya sebutkan tadi ada pungli-pungli di jalan. Kan kita adalah pihak pelaku usaha. Jadi ya yang bisa melakukan penindakan itu tentu dari pihak yang berwenang. Ya, kemudian pengaturan-pengaturan lainnya seperti misalnya ada beberapa kota, kabupaten itu melarang pada jam siang truk masuk. Nah, ini kan akan menghambat sekali. Jadi beberapa peraturan-peraturan di daerah juga baik di provinsi, kabupaten, kota ada yang peraturannya itu ya kita katakan bertentangan gitu dengan undang-undang. Undang-undang itu kan dari pusat, dari kementerian. Jadi kalau yang di bawah lebih berat sanksinya ataupun pengaturannya, ini kan menghambat kita. Ini kan harusnya perlu harmonisasi. Nah, gitu. Jadi makanya seringkali kita berharap dalam menerbitkan regulasi itu, ya kita berharap ya metode pentahelix itu kan dijalankan, semua pihak diundang, termasuk akademisi, sehingga bisa dipotret dari seluruh sisi, seluruh perspektif mana opsi yang terbaik. Kan gitu. Ya, Bang, tadi kan menarik sekali ya. Jadi ketika kita bicara industri transportasi, trucking gitu ya, itu kan berarti memang man behind the wheel ini penting sekali ya. Karena bagaimanapun juga kan mobil ini harus dikemudikan gitu ya. Nah, pada waktu ini seringkali ada salah-salahan nih. Kalau di jalan katanya odol gitu kan, terjadinya karena bisnisnya, tuntutan bisnis gitu kan. Sebenarnya kalau kemudian di jalan terus kemudian ada apa-apa juga bisnis juga yang terdampak gitu ya. Nah, fenomena ini seperti apa, Bang? Ketika dua pihak atau ini yang salah sebenarnya bagaimana nih cara kita mengatasi masalah yang ruwet ini, Bang? Ya, ini pertanyaan menarik yang sedang sedang hot issue. Sebenarnya yang salah nggak ada, tapi semua pihak harusnya mencari titik di mana tercapai keseimbangan komunikasi dan kesepakatan. Odol itu adalah overdimensi dan overloading. Istilah itu sebetulnya dari asosiasi kami juga, dari Aptrindo odol. Nah, kalau di jalan itu kan harusnya kalau misalnya mau ditertibkan, semua pihak kan harus diundang, kemudian didiskusikan bersama dan dicari opsi solusi yang paling baik, yang bisa diterima semua pihak.
kalau dianggap wah ini pengusaha truk yang misalnya tidak patuh atau mungkin ya katakanlah bandel gitu ya, truknya odol, nggak semuanya odol. Ada yang ada juga banyak yang tertib, lebih banyak yang tertib. Tetapi kan sekarang harga itu juga dikendalikan dari pihak pemilik barang. Nah, jadi persaingan di pasar itu, misalnya Bang Wahyu ini punya barang, nanya ke saya, bisa angkut nggak dari sini Surabaya? Oke, rate-nya berapa? Katakan XYZ. Oh, malamat gitu ya. Masih banyak yang mau. Nah, kita ini harusnya ada difasilitasi supaya OAT, ongkos angkut truk itu bisa, kita nggak rugi, pengguna barang juga tidak rugi. Jangan sampai kita seperti diadu gitu ya. Tapi kalau dari pihak kita membuat kesepakatan di antara kita, itu tidak boleh juga. Nanti ada turun disemprit oleh KPPU, persaingan usaha katanya ini monopoli ataupun kartel. Nah, tidak boleh juga. Tapi kan kalau nggak turun tangan ini pemerintah, kita kan jadi bingung. Kita mau bagaimana? Itu salah satu problem juga, karena kita tahu bahwa teknologi alat angkut itu, truk itu juga sekarang kan udah semakin maju. Memang dia bisa angkut banyak, tapi regulasi di kita itu kelas jalan itu istilahnya MST, muatan sumbu terberat, itu masih maksimal yang jalan nasional 10 ton, padahal bisa 13 ton seperti di negara ASEAN lainnya ataupun di negara lain. Bahkan di Arab Saudi itu nggak ada MST, nggak ada dibatasi. Sepanjang alat angkutnya itu memang eligible untuk mengangkut muatan sekian ton, 80 ton, 60 ton, boleh. Sepanjang alat angkutnya laik. Laik itu kan urusan dari pemerintah, KIR istilahnya, atau uji kendaraan bermotor. Sepanjang truknya memang laik untuk mengangkut muatan tertentu, batas tertentu, harusnya kan boleh-boleh aja. Tapi kalau gini, ada aturan regulasi MST-nya masih rendah. Itu sama aja kalau truk itu begitu keluar dari pabrikan, dari APM, udah langsung melanggar. Ayo gimana? Jadi itu perlu harmonisasi. Siapa yang salah? Nggak ada. Gitu Bang. Iya, Bang Jo. Tadi menarik, tadi salah satu hal yang disampaikan Bang Jo. Berarti ini kan tuntutannya dari tengah ya. Sementara penyedia ini jumlahnya banyak cenderung untuk red ocean gitu. Ya karena tadi dorongan harga itu ya. Saling gorok. Betul. Nah Bang, berarti kalau begitu bagaimana potensi industri ini Bang? Kalau misalkan saya mau masuk di industri yang baru ini seperti apa? Terus bagi pemain yang di dalam seperti apa? Seberapa menarik Bang? Iya, sebenarnya masih menarik ya. Ada kata sebenarnya mungkin orang langsung ketawa nih. Jadi gini, untuk beberapa industri dengan spesifikasi yang jelas, misalnya angkutan barang khusus, itu nggak akan kena odol. Pasti juga rate-nya bagus sehingga bisa beli unit baru. Tapi kalau untuk yang kargo umum atau general cargo, Genco, wah itu red ocean banget itu. Jadi gorok-gorokan di ya mekanisme pasar yang membuat situasi itu. Jadi pemilik barang kasih ke si A, terus dia tanya rate-nya misalnya dari sini Surabaya 8 juta gitu ya. Terus dia bilang yang punya, oh masih ada itu yang ngasih 7,8. Nah, akhirnya ini sama dengan pemilik barang mengadu kita. Harusnya ya pemerintah turun tangan juga ya. Kemudian menarik atau tidaknya ini terkait juga dengan soal pembiayaan. Kalau kita beli unit baru itu 42,5% itu bayar pajak. Kita belum kerja, unit baru keluar, belum jalan, belum making money, kita udah harus bayar hampir separuh. Ini kan butuh bantuan dari pemerintah untuk katakanlah untuk permajaan, supaya truk-truk yang tua-tua itu bisa diganti. Kemudian kebijakannya ganti seperti misalnya Singapura. Jadi satu plat nomor melekat pada satu unit. Kalau dia unitnya replacement, permajaan, mobilnya di scrap, tapi platnya pindah ke unit yang baru. Ini kan akan membuat situasi lebih baik. Jadi unit-unit yang begitu banyak yang tua-tua itu kan bisa di scrap. Orang juga ada dana untuk permajaan. Sehingga kita akan bisa comply dengan situasi global di mana tuntutan untuk green logistik juga kita penuhi, karena kendaraan kita bisa kita dorong untuk yang baru teknologinya, tidak
tidak mengotori, tidak polusi lingkungan kan gitu. Nah ini kan perlu kehadiran. Kenapa kita minta begitu? Karena untuk investor asing itu dikasih tuh tax holiday dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas kemudahan yang buat mereka dari awal itu sudah murah beli unit. Jadi ada modal bisa dipakai untuk modal kerja. Sementara kalau PMDN sepertinya ya seperti itu tadi masalahnya. Beli satu unit, beli truk satu, sekarang mahal-mahal loh itu. Jadi kalau Bang Wahyu beli satu unit, itu traktor head itu bisa 1,2 M, lebih mahal dari Alphard. Ditambah buntutnya, itu bisa 1,6. Nah, ini kan alat kerja yang mahal. Jadi kalau hampir separuhnya udah pajak, belum kerja, ya ini kan memberatkan juga. Jadi artinya ya butuh duduk bersama untuk bisa mencari opsi solusi supaya satu, ya masalah odol tadi mungkin bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Kedua, green economy, green logistik kita bisa juga catch up, bisa comply. Kemudian ketiga juga soal harga, ya kita dijembatani supaya lebih baik, supaya lebih menarik lagi. Karena tanpa logistik, coba logistik itu nggak protes, tapi mogok aja. Bayangkan harga barang naik Pak. Barang-barang misalnya yang biasa kita bahan pokok yang biasa kita gampang nggak ada, harga naik. Padahal kan istana kita tahu sampai ke kabupaten kota kecamatan itu ada tim pemantau inflasi untuk menjaga itu. Coba ini pemain truk ini berhenti, naik ini Pak, bahaya. Kurang lebih gitu ya. Ya, terima kasih, ini menarik sekali ya bahasanya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Jo mengenai berbagai macam hal terkait industri truk. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembicaraan kita ini setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama saya Wahyu Setiobudi secara VOI Biztalk. Masih bersama kita Bapak Johannes Samsi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Aptrindo. Ya, baik. Bang Jo, tadi kita udah bicara banyak mengenai industri ya, tantangannya apa, peluangnya apa, dan kau sampaikan tadi memang tidak semua itu mudah ya bagi pengusaha truk gitu ya. Sementara di sini para pendengar ini pasti ada yang mungkin ingin masuk ya, mungkin sudah memiliki juga beberapa alat-alat transportasi gitu Bang. Nah, di sesi kedua ini, di segmen kedua ini kita ingin coba diskusi mengenai apa saja Bang sebagai seorang pengusaha yang perlu saya siapkan kalau saya mau masuk ke industri trucking ini, Bang. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga menarik ini juga untuk kawan-kawan yang mungkin mau masuk ke sektor logistik darat. Yang pasti kalau kita mau beli unit, Bang Wahyu, kita harus pastikan nanti cash flow kita aman. Jadi harus pasti bahwa kita punya prospek bisnis in hand, ada kontrak mungkin atau ada job yang mungkin akan kita garap secara rutin. Dan truk itu harus jalan 1 bulan itu sekitar 13-14 rit supaya bisa nutup cicilan dan overhead yang rutin. Kalau di bawah itu nombok. Nggak BP ya? Nggak BP. Jadi harus di atas itu supaya ada profit margin. Sehingga kalau nggak ada prospeknya tapi udah punya unit atau mau beli unit, itu tentu harus dipikirkan. Nah itulah pentingnya networking sebetulnya. Networking itu akan membuka pintu-pintu prospek bisnis untuk kita. Apakah lewat teman kita atau organisasi atau asosiasi. Saya bukan menyarankan, bukan begitu. Tapi paling tidak itu best practice yang ada. Jadi how things work-nya seperti itu. Karena hampir tidak ada pengusaha truk itu yang beli unit truk itu cash. Karena secara hitungan ekonomi kita kan sama-sama orang ekonomi ya. Kita lebih menguntungkan kalau pakai yang namanya pinjaman. Ya, equity cuma 30%, 25%. Jadi memang mayoritas atau hampir semua itu kredit. Sehingga harus dipastikan cash inflow-nya harus aman dari prospek bisnis yang ada. Ada beberapa prospek bisnis yang bagus karena memang pemainnya entry barrier-nya memang tidak rendah, tinggi ya. Misalnya kalau pemain di dangerous goods, transporter, kemudian angkutan barang khusus yang memang butuh spesifikasi yang harus comply. Kalau nggak pabrikan nggak mau. Nah itu yang cukup prospektif menurut saya. Kemudian angkutan alat berat itu pemainnya nggak banyak karena butuh investasi besar juga, butuh kompetensi dari SDM kita atau human capital kita yang cukup memenuhi kualifikasi minimum
untuk menghindari laka lantas di jalan, handling kargonya bagus. Nah itu kan entry barrier-nya tinggi. Tapi kalau yang handling general cargo, entry barrier-nya rendah. Jadi orang gampang masuk ke arena itu, sehingga ya persaingannya very red ocean banget. Itu yang mungkin untuk pertimbangan. Tadi salah satu yang disampaikan Bang Jo kan marketing ya, ini memang apa ya, ini memang sangat tricky, dan di dalam industri trucking ini apa Pak yang spesial untuk marketing ini? Yang pasti kalau di era sekarang itu kita nggak hanya kerja keras itu kan wajib, itu nggak usah ditanya. Tapi kerja cerdas itu juga merupakan satu mantra yang wajib juga. Jadi kita harus bisa memanfaatkan networking kita. Dengan networking kita kan bisa mendapatkan lebih banyak prospek yang mungkin nanti bisa kita eksekusi jadi bisnis. Mungkin dari 10 mungkin ada 2 yang jadi. Nah ini kan ya sebagai seorang marketingnya itu ya yang pasti dia harus aktif juga kan. Dia harus punya networking. Seperti kata Hermawan Kertajaya, masuk abad 21, KSF kita untuk sukses itu apalagi sebagai sales marketing atau divisi marketing itu harus punya 3 KSF. Networking. Jadi cuma itu gitu. Sekarang kita pakai sosmed, harus ada website, itu wajib. Sekarang ada alat komunikasi sosmed yang lainnya harus aktif. Kemudian ya namanya marketing harus ada target Bang ya. Ya gitu, kurang lebih gitulah. Baik, satu tadi sudah disampaikan Bang Jo, perlu perhatian pada financing ya, aspek financing salah satu yang paling penting. Kemudian marketing itu basisnya networking gitu ya. Nah titik kritis dalam operation ini apa Bang? Ya, kalau operation itu kan critical point-nya adalah kalau kita kembali kepada parameter logistik, kalau sesuatu pekerjaan kita tidak kerjakan secara benar, nggak sesuai dengan SOP-nya, nggak sesuai dengan standarnya, terjadi bias. Kalau bias itu maka akan timbul extra cost. Pertanyaannya adalah extra cost itu nanti siapa yang nanggung? Kan itu. Dalam logistik begitu. Nah, jadi critical point di dalam bisnis logistik itu ya ada pada hampir semua titik, mulai dari awal point of loading sampai point of discharge. Kalau kita lihat sebetulnya truk itu kan cuma ada bekerja di 3 area tok. Dari pelabuhan masuk ke jalan, baru masuk ke pabrik atau gudang. Atau dari pabrik point of loading, masuk ke jalan, masuk ke area point of discharge. Itu aja. Dan 3 itu ada critical poinnya juga yang harus difahami oleh seorang pengemudi angkutan barang. Siapa yang mendidik itu? Tentu ownernya. Bagaimana tanggung jawabnya? Ya kita tahu bahwa 49% penduduk Indonesia ini kan pendidikannya sampai dengan SD tok. Dan waktu kita mau mensertifikasi pengemudi-pengemudi itu hampir semua itu pendidikannya SD. Baik yang tamat pegang ijazah maupun yang drop out SD. Kalau kita gali lagi, 76% penduduk Indonesia, populasi Indonesia dari 275 juta data 2023, 76% itu pendidikan sampai dengan SMP Bang. Baik yang masuk ke SMP, drop out maupun yang pegang ijazah sebagian kecil. Nah jadi kan penting sekali mereka ini dididik dengan standar-standar yang berlaku paling tidak di regional, standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, supaya critical point tadi bisa kita minimalisir. Kan kita sebut tadi bahwa kalau di jalan itu pengemudi truk ada mengalami laka lantas berdasarkan data dari Korlantas dan Kemenhub, 61% penyebabnya adalah human factor. 30% sarpras, 9% itu cuaca. Artinya hampir 2/3 memang dari pengemudi. Apalagi pengemudi itu kan sama dengan membawa alat kerja yang besar, mahal. Nah, harus kita equip lah dia. Harganya 1,6 miliar. Ya misalnya belum nilai angkutannya. Belum nilai barang. Kalau muatan. Misalnya diangkut susu bisa 600-800 juta. Dia rokok bisa 800 1 miliar. Jadi begitu besar kepercayaan yang diberi sebetulnya kepada pengemudi angkutan barang, sehingga memang pengusahanya harus equip dia properly gitu Bang. Nah Bang, ini menarik karena ada beberapa pengusaha nih ya, apalagi kalau kita lihat yang tradisional nih, kadang-kadang pengusaha dan sopir ini ada distrust tuh deh. Jadi dia ngelihat sopir itu sebagai bagian yang dia harus awasi gitu. Memang terjadi kan gitu ya, harus diawasi. Tapi distrust ini sering terjadi sehingga kemudian hubungan antara pengusaha dan sopir ini seperti apa Bang yang terbaik Bang? Ya, gini Bang.
kalau kita lihat hubungan antara pengusaha dengan pengemudi, hubungannya kan bukan antara atasan bawahan. Hubungannya secara regulasi kita adalah sebagai kemitraan. Jadi mitra kerja, makanya dia nggak bisa dikasih gaji karena bukan karyawan gitu. Dia nggak masuk payroll. Nah, jadi kalau yang namanya kemitraan ya memang harus dibangun trustworthy kan. Jadi harus ada saling kepercayaan yang biasanya dibangun yang butuh waktu. Kalau memang dia nggak bisa dipercaya ya tentu nggak usah dipakai. Karena seperti saya katakan tadi, biasanya situasi di jalan itu banyak dipengaruhi oleh faktor manusianya. Jadi kalau memang orangnya tidak trustworthy, kita sebaiknya jangan. Karena tadi saya sebutkan alat kerja saja udah 1 miliar, 1,6, belum lagi muatannya bisa 500 juta. Dan itu kan terkait pada kepercayaan customer kita juga, klien. Jangan sampai di jalan si sopir itu atau pengemudi itu membuat hal-hal yang ya katakanlah truknya rusak, terguling, kargonya rusak. Ini kan akan merusak kepercayaan klien juga. Itu kan strategik sekali. Jadi kalau dia nggak bisa dipercaya, jangan. Nah, baik. Gitu. Ya luar biasa ya Bapak sekalian. Ini tips-tips yang menarik dan juga critical factors yang harus diperhatikan kalau Bapak sekalian mau terjun atau sudah berada di dalam industri transportasi khususnya trucking. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian setelah kita saksikan lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, segmen terakhir dari VOA Talk. Masih bersama kita Bapak Johannes Samsi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pelatihan dan Sertifikasi Aptrindo. Ya. Tadi kita udah bahas banyak ya Bang Jo tentang apa peluang tantangan, apa tipsnya ketika sudah kita berada pada bisnis ini. Nah sekarang ini Bang Jo kan ada di Aptrindo nih Bang, Wakil Ketua Umum Bidang Pelatihan dan Sertifikasi. Tadi udah kita singgung ya bahwa sertifikasi ini penting ya, kualitas sumber daya manusia itu penting, makanya perlu dilatih gitu. Nah saya pengen tarik ke atas sedikit Bang, peran Aptrindo ini seperti apa Bang? Iya, peran Aptrindo, terima kasih pertanyaannya. Jadi peran Aptrindo sebagai asosiasi sebetulnya merupakan mitra kerja pemerintah untuk bisa mewakili suara dari para pelaku di industri transportasi darat. Jadi apa-apa yang misalnya kita alami, masukan-masukan yang bisa kita berikan kepada pemerintah, kita salurkan lewat asosiasi. Karena kalau kita bersuara atas nama personal tentu akan lebih sulit, itu udah pasti. Kalau kita secara bersama-sama tentu akan lebih formal dan kan juga dalam pembuatan regulasi kan memang ada metode pentahelix di mana kita wakil pelaku usaha itu kan memang harus diundang dan didengarkan juga. Nah, karena kita akan mewakili atau bisa dikatakan kita mewakili mayoritas pelaku usaha yang ingin juga tertib berbisnis, ingin ikut aturan, ingin lebih baik, ingin lebih maju, makanya kita berasosiasi. Dan asosiasi kita udah menjadi anggota Kadin resmi. Kita ada di sekitar 28 provinsi dari 34 provinsi. Kalau nanti 38 provinsi ya kita udah hampir lebih dari 2/3. Artinya populasi pengusaha truk yang ada hampir di seluruh Indonesia bisa disalurkan lewat suara kita. Nah, jadi fungsinya yang lain selain kita menyalurkan aspirasi juga kita melakukan pembinaan tentunya. Ke bawah, ke teman-teman, ke pengemudinya, mitra kerja kita kan ada juga pengemudi supaya mereka bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi bisa ditingkatkan knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya sesuai dengan parameter yang disebut sebagai kompeten. Nah ini kan merupakan itu kan kerjaan besar itu. Dan itu nggak bisa dikerjakan misalnya satu perusahaan, dua perusahaan, nggak bisa. Harus sama-sama, makanya asosiasi. Jadi ke atas kita dengan pemerintah menjadi mitra kerja, ke teman-teman kita melakukan pembinaan, ke bawah kita juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan sumber mitra kerja kita yaitu pengemudi angkutan barang. Walaupun begitu kita juga harus lihat ternyata kita sendiri walaupun populasi kita sangat banyak, kita selalu short sekitar 10-15% sopir. Jadi kalau Bang Wahyu punya 100 unit, biasanya rata-rata 10 itu nganggur, sopirnya nggak ada. Masalah ini juga terjadi di Amerika, di Eropa, kurang lebih sama sekitar 10%. Jadi kan itu perlu pembinaan yang berkala, rutin, berkelanjutan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah
bagaimana kita bisa sustain sesuai dengan isu global sekarang. Nah ini juga di transportasi darat begitu. How we can sustain ya itu tadi dengan berasosiasi. Iya. Kurang lebih gitu. Program-program yang sudah dijalankan secara program unggulannya apa Bang? Terutama kalau misalkan tadi ada pelatihan, sertifikasi itu apa aja Bang? Ya selain untuk program-program kita, selain ke bawah kita ada pelatihan dan sertifikasi pengemudi angkutan barang, kita juga bagaimana supaya bisa terjadi harmonisasi antara kementerian dan lembaga dari pihak katakanlah regulator, pihak Gakum dan kementerian dan lembaga lainnya itu bisa kita akomodir, bisa harmonis sehingga kita bisa berbasis secara manusiawi, bisa juga comply dengan peraturan, kita juga bisa maju, bisa untung gitu. Jangan situasinya kita ingin win-win solution gitu. Kurang lebih gitu Bang Wahyu. Dan kita juga mengundang ya para pendengar sekalian yang mungkin pengusaha truk yang belum bergabung dengan Aptrindo ya. Kalau mau didengarkan, mau mendapatkan manfaat juga perlu berasosiasi. Iya, perlu bersama-sama. Iya. Kemana Bang? Kalau teman-teman ini mau cari tahu atau mau mendaftar atau mencari informasi kemana Bang? Ada website kita, ada yang namanya www.aptrindo.or.id. Kita juga ada sosmed di IG gitu. Jadi bisa dicari di browsing akan ketemu. Website kita ada kok. Ya, oke. Baik para pendengar sekalian, ini salah satu hal yang menarik ya. Tadi kita sampaikan bahwa industri truk ini sangat dinamikanya sangat luar biasa ya Bang. Tinggi ya. Ya bukan hanya secara strategik tapi juga pada waktu praktek di lapangan itu ternyata juga tadi sampaikan Bang Jo luar biasa banyak asam garamnya lah kira-kira gitu ya. Betul. Banyak dinamikanya banyak. Istilahnya itu ada lubangnya ada, tapi juga jalan nanjaknya ada ya, madunya ada, racunnya juga ada. Sehingga nanti para pendengar sekalian kalau pengen terjun ke sana perlu mewaspadai berbagai macam hal tadi. Nah, terima kasih sudah bergabung bersama kita di acara VOA Biztalk ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan dengan acara-acara yang lebih menarik, topik-topik yang lebih menarik. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergis dan berdaya. Sampai ketemu lagi, jumpa para pendengar. Selamat siang. Voice of Indonesia.